Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada. Senang banget hari ini, Kamis 22 April 2021. Saya Pendeta Stefanus Lim, boleh bertemu kembali dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari dari rumah masing-masing dalam sebuah acara kuliah Alkitab Malam, Kalam. Bacaan firman yang akan kita dalami nanti dipilihkan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tema yang menarik, ketaatan mendatangkan keberhasilan. Kiranya itu terjadi pada hidup kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudaraku, sebelum kita mengawali dan memulai acara kalam ini, kita akan membuka dengan sebuah lagu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya ajak kita nyanyi dengan penuh penghayatan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, di tengah perjalanan hidup kami menemukan jawaban, biarlah hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi jawaban untuk setiap pergumulan doa-doa kami. Itu sebabnya pada saat ini kami mau membuka hati untuk belajar tentang firman-Mu. Itu sebabnya pada saat ini kami mau dengar-dengaran untuk mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu. Perlengkapilah hamba-Mu dengan kebenaran Roh Kudus-Mu untuk boleh melayankan firman Tuhan bagi kami sekalian yang mengikuti acara kalam ini dari rumah kami masing-masing, dari kota kami masing-masing. Kami rindu akan sabda-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut pelayanan firman Tuhan hari ini. Mengubah hidup kami menjadi baru. Haleluya. Amin.
Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, tema kalam yang menarik. Ketaatan mendatangkan keberhasilan. Ayo kita baca Injil Yohanes pasal 21. Ya, kita awali dari ayat pertama dan ayat yang kedua dulu ya. Ayo kita baca bersama-sama begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ibu Bapak, saudaraku, Danau Tiberias atau biasa disebut Danau Galilea. Hari itu menjadi hari di mana murid-murid Yesus sedang mengalami keputusasaan. Mereka ibaratnya sedang mengalami madesu, masa depan suram. Apa sebab? Sebab mereka sendiri yang sudah melihat bagaimana Yesus Guru dan Tuhan kami sudah ditangkap, sudah dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Bahkan kami sendiri yang sudah melihat bagaimana jenazahnya diturunkan dari kayu salib, lalu dimasukkan dalam kubur untuk dimakamkan. Saudaraku, kalau bacaan firman hari ini mengatakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Karena Tuhan Yesus melihat saat itu benar-benar para murid yang disebut namanya Simon Petrus, Thomas atau yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan juga 2 orang murid yang lain tercatat di situ. Mereka berkumpul dalam suasana hati yang tidak menentu. Kita mau ngapain setelah ini? Masa depan kita mau seperti apa? Betul-betul Danau Galilea, Danau Tiberias menjadi tempat keputusasaan para murid itu mau diungkapkan. Mana buktinya kalau para murid sedang berputus asa? Ayo kita lanjutkan pembacaan firman-Nya. Kita baca bareng-bareng ayat yang ketiga ya. Yohanes 21 ayat 3. Kita ucapkan sama-sama begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ibu Bapak, saudaraku, Simon Petrus, murid Tuhan Yesus yang dikenal paling reaksioner, paling cepat untuk berkata-kata di kalangan murid-murid yang lain. Ia segera mengatakan dengan tegas, "Aku pilih pergi menangkap ikan." Dan murid-murid yang lain mulai ikut. Ibu Bapak, saudaraku, Petrus mau mengajak teman-temannya menyadari realita saat itu. Dulu sebelum kita mengikut Kristus menjadi murid-murid Yesus, kita biasa ada di Danau Galilea. Karena kita dulu bukankah nelayan. Sekarang di tengah-tengah ketidakpastian masa depan kita, lebih baik aku ambil keputusan. Aku mau pergi menangkap ikan. Aku pilih jadi nelayan lagi saja. Dan ternyata sikap pilihan hati Simon Petrus diikuti oleh murid-murid yang lain. Mereka segera naik ke dalam perahu. Mereka siap untuk kembali menjadi nelayan, tapi Alkitab menyebutkan dengan jelas bagaimana semalam-malaman itu mereka berusaha menangkap ikan, tapi seekor ikan pun
tidak berhasil mereka tangkap. Apa artinya Ibu Bapak? Dan mengapa mereka mengalami seperti itu? Coba kita baca lagi kelanjutan kisah ceritanya. Ayo, Yohanes 21 ayat 4 dan 5. Kita ucapkan dan kita baca bareng-bareng ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, bacaan firman ini mau menandai kepada kita. Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang peduli. Sampai-sampainya Tuhan Yesus itu bertanya tentang lauk pauk. Adakah makanan yang tersedia bagimu? Setelah semalam-malaman bekerja, adakah makanan yang engkau peroleh? Bagaimana mereka sejak saat malam itu pergi sampai menjelang matahari terbit, hari hampir siang. Tuhan Yesus di pinggir danau itu bertanya sebagai Allah yang peduli, apakah engkau memiliki lauk pauk? Coba kalau pertanyaan itu ditujukan buat keluarga-keluarga kita dalam masa pandemi seperti ini. Yesus yang bangkit sedang berkunjung dan melihat keadaan rumah tangga kita. Apa yang sedang kau alami? Apakah di rumahmu tersedia lauk pauk? Pertanyaan yang sangat mengharukan hati. Pertanyaan yang betul-betul menandai bahwa kita punya Tuhan itu sungguh sangat peduli. Lalu apa yang diceritakan oleh penginjil Yohanes? Selanjutnya kita baca ayat yang ke-6. Yuk kita ucapkan sama-sama begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikannya. Ibu Bapak, saudaraku, luar biasa. Di saat para murid berkata dengan jujur, kami semalam-malaman bekerja dan tidak membawa hasil apa-apa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya cara bekerja menangkap ikan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Luar biasa. Pertanyaan kita, apakah para murid itu tidak mengenal kondisi Danau Galilea, tempat di mana sejak dulu mereka sebelum jadi murid Tuhan Yesus biasa mencari ikan di situ? Mereka pasti nelayan yang hafal jam-jam berapa ikan itu bisa mereka tangkap. Mereka hafal lokasi-lokasi mana saja di mana mereka bisa mendapatkan ikan dengan banyak. Tapi sepanjang malam itu mereka tidak dapatkan hasil apapun, seekor ikan pun tidak. Tiba-tiba sosok yang sedang berdiri di pinggir danau memberitahu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Saudaraku, apa yang terjadi dengan para murid? Apakah mereka menolak? Kami ini sebenarnya udah dari semalam-malaman kerja. Mosok harus nebar jala saja diajari. Apakah para murid bereaksi seperti itu? Tidak. Apakah para murid bereaksi? Kami sangat kenal dengan suasana medan di Danau Galilea ini. Danau Tiberias ini kami hafal seluk-beluknya. Apakah mereka melawan dan memprotes seperti itu? Tidak. Ini yang dilakukan para murid. Mereka mencoba mengikuti dan mentaati kata-kata yang diajarkan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu.
Maka saat itu juga murid-murid itu menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan Alkitab mencatat hasilnya banyak sekali. Mereka mendapatkan ikan yang belum pernah mereka peroleh sebanyak itu. Maka reaksi apa yang muncul dari para murid di dalam perahu itu? Alkitab mencatat. Yohanes 21 ayat 7. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ibu bapak saudaraku, penginjil Yohanes mencatat murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, segera dia ingat Yesus sudah bangkit. Pasti itu Tuhan sedang berdiri di pinggir pantai itu. Maka Petrus saat itu juga langsung mengambil reaksi spontan. Ia cepat-cepat pakai pakaian sebab ia tidak mengenakan pakaian. Petrus segera memahami bersama dengan Yohanes bahwa yang berdiri di pinggir pantai itu adalah Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Maka mereka mencoba membawa perahu itu semakin mendekat. Dan apa yang terjadi? Alkitab menunjukkan buat kita. Ayo kita baca ayat 8 dan ayat 9. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Puji Tuhan. Para murid segera bergegas menuju ke pantai, menuju ke daratan. Dan ternyata di pinggir pantai itu mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus telah mempersiapkan kebersamaan yang indah bersama dengan para murid. Ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Luar biasa bagaimana Tuhan Yesus mau menyambut para murid itu kembali ke darat. Dan Alkitab katakan apa yang terjadi selanjutnya. Yuk kita baca ayat 10 dan 11. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Puji Tuhan. Alkitab menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mau mengajak para murid menikmati kebersamaan hari itu. Perjumpaan yang sangat indah sejak ia bangkit menjumpai para murid. Alkitab menegaskan, Tuhan Yesus meminta kepada para murid, bawalah beberapa ikan ke sini. Ikan-ikan yang baru kalian tangkap tadi. Dan luar biasa, penginjil Yohanes mencatat, Simon Petrus segera mengambil ikan-ikan yang besar itu. Dicatat, ini catatannya keren, 153 ekor ikan banyaknya. Ibu bapak, para penafsir sepakat menyebutkan angka 153 ekor ikan. Itu mau menandai bagaimana saat itu memang ada pemahaman. Jenis-jenis ikan di dunia itu jumlahnya 153 ekor variannya. Jadi seolah-olah mau dikatakan semua ikan itu sudah ada lengkap. Karena memang tidak mungkin dihitung satu persatu ya. Tapi yang menarik, jala para murid itu tidak menjadi koyak. Luar biasa. Bagaimana mereka bersyukur. Bagaimana mereka tunjukkan ini ikan-ikan yang kami tangkap ketika kami taat
kepada firman-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus sendiri yang mau mengajak persekutuan itu menjadi sebuah acara fellowship yang luar biasa. Apa kata Alkitab? Ayo kita baca bareng-bareng Yohanes 21 ayat 12 dan 13 sama-sama begini. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Inilah ikan yang mereka siap untuk dinikmati bersama-sama. Inilah kebersamaan yang dilakukan Tuhan Yesus bersama dengan para murid-Nya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-murid itu makan bersama. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bicara tentang kegiatan makan bersama, bukankah ini kegiatan yang menandai suasana persaudaraan? Makan bersama itu tanda persahabatan, tanda kedekatan, tanda bahwa di antara kita sepakat untuk terus bisa bareng-bareng. Itu luar biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau mengajak para murid menikmati kebersamaan saat itu. Dan apa menurut kesaksian penginjil Yohanes? Ayo kita baca, inilah yang dicatat dalam Injil Yohanes. Ayat 14 kita baca bareng-bareng. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus merasa perlu menampakkan diri kembali, meneguhkan iman para murid, supaya mereka tidak lagi berpikir untuk menyimpang dari rencana semula. Dulu memang mereka adalah para nelayan yang bekerja menjala ikan. Tapi bukankah dulu juga Tuhan Yesus sudah mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia? Jadi kalau malam itu murid-murid mau balik lagi jadi penjala ikan, Tuhan mau bawa kembali ke jalur yang semestinya. Bagaimana engkau belajar untuk menjadi penjala manusia? Bagaimana kalau engkau taat, engkau akan sungguh memperoleh keberhasilan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, saya tidak tahu masa pandemi ini sudah memporak-porandakan keadaan hidup kita seperti apa. Situasi perekonomian yang sulit dan berat ini membuat hidup kita mengalami hantaman badai macam apa. Sungguh, di saat-saat seperti ini, ketika kita merasa masa depan hidup ini tidak jelas, tapi kita punya Allah yang bangkit, Tuhan Yesus yang peduli, Tuhan Yesus yang memikirkan tentang adakah makanan dalam hidup keluarga kita. Tuhan Yesus yang bahkan menyediakan makanan itu dan mau makan bersama-sama dengan kita. Luar biasa bukan? Ayo saudaraku, jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Kita boleh terus datang kepada Tuhan. Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang hidup, Dia sanggup untuk mendampingi setiap anak-anaknya. Biarlah kita boleh mengimani firman Tuhan pada acara kalam ini dengan sebuah lagu, Tangan Tuhan Sedang Merenda. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Taruh tanganmu di dadamu. Kita nyanyikan lagu ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang
roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Angkat tanganmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Mari kita akhiri acara kalam saat ini dengan kita menaikkan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang bangkit dan hidup, yang boleh memperhatikan hidup kami satu persatu, yang tahu setiap pergumulan hati kami, yang mendengar doa-doa kami, yang melihat tetes air mata kami, yang sanggup menggandeng tangan kami, yang sanggup menuntun langkah perjalanan hidup kami. Masa depan hidup kami serahkan padamu ya Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan sedang merendah hari esok yang indah bagi kami. Kami percaya bila kami taat padamu, Engkau sungguh akan memberkati hidup kami satu persatu. Inilah keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Hamba serahkan semua peserta acara kalam ini ke dalam tangan Tuhan yang baik. Gandeng tangan kami. Tuntun kami, bawa kami ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memiliki kehidupan dan masa depan yang penuh kemenangan. Haleluya. Amin. Demikianlah Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, acara kalam pada hari ini. Salam sehat, Tuhan berkati kita semua. Amin.